Semua huruf kedua berupa alif. Sa, ro, gho, sa. Setelahnya alif dibaca apa? Setelahnya alif dibaca sa, ji, ro, ki, gho, ni, sa, i. Berikutnya adalah mustaq yang berupa isim mustaq yang berupa apa kan? Isim fa'il. Nah, ini isim fa'il, bukan fa'il, tapi isim fa'il. Bermakna kalau Allah berarti bermakna zat yang, kalau orang berarti orang yang, jika barang berarti barang yang, karena bermakna yang. Jadi isim fa'il bermakna yang. Maka kemudian disebut ini adalah isim sifat, disebut dengan isim sifat karena memang bermakna yang. Bermakna yang. Nah, untuk isim fa'il ini dari yang banyak itu yang sulasi ikut wazan fa'ilun, sedikit yang ikut wazan fa'ilun. Jadi isim fa'il ada dua, fa'ilun, fa'ilun. Tapi yang banyak sulasi itu ikut wazan fa'ilun, fa'ilun. Kafa'ilin sughis mafa'ilin idza min dhisala satin yakunu kagada. Gelap kan? Enggak, ya sebentar lagi ya, siap. Ini jadi apa isim fa'il bermakna zat yang, orang yang, barang yang. Jika Allah zat yang, manusia orang yang, barang yang. Wazannya fa'ilun, fa'ilun. Apa kan? Mufa'i. Ainnya dibaca apa di sini kan? Kasro ya, perhatikannya. Di sini dibaca apa ainnya? Fathah. Di sini dibaca kasro. Mufa'i, mufa'i. Ya, untuk mimnya dibaca apa? Dhammah. Semuanya dhammah. Mufa'i, mufta'i, mufta'i. Terus fa'ilun, fa'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun. Urut kan? Enggak urut situ. Siap, baik, diulang lagi. Diulang lagi. Siap. Pertama fa'ilun. Kedua fa'ilun. Mufa'i. Kemudian muf'ilun, muf'i, mutafa'i, mutafa'i. Semuanya ainnya kasroh. Mufta'i, betul kan? Iya. Mufta'i, mumfa'i, mumfa'i, muf'i, muf'ilun wa muf'alun. Muf'alun ya? Hah? Muf'alun sama? Sama dengan masdarnya kan? Iya. Muf'alun, muf'alun, mustaf
ilun, ainnya kasroh. Nah, ini adalah wazan-wazan mustaq, wazan-wazan mustaq yang berupa isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, mufa'ilun, muf'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilan, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mufta'ilun, mumfa'ilun, muf'alun, mustaf'ilun. Kalau yang selasi yang banyak ikut wazan fa'ilun. Kafa'ilin sugis mafa'ilin idza min disala satin yakunu kagada. Harus jelas tulisannya ini. Harus jelas, harus jelas tulisannya. Nah, jelas kan? Nampak semuanya kan? Apa yang tambah di sini? Al. Iya, no. Berarti huruf yang tertulis apa? Kaf, alif, ta, ba. Kira-kira berwazan apa? Hah? Ikut wazan? Fa'ilun. Sama kan? Fa'ilun. Berarti dibaca apa? Ka. Tanya dibaca apa? Dibaca apa tanya? Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fi'il, lam fi'il. Jelas fathah kalau ini. Ain fi'ilnya dibaca apa? Kasroh. Ini bisa fathah bisa kasroh, tergantung dari tasnya, gitu kan? Jadikan sekarang tasnya, maka dibaca karena huruf jar, ya kan? Tanda jarnya dengan apa? Iya, berarti kalau tasnya dibaca minal katibai nih. Nah, minnya isim fi'il huruf. Siap. Huruf apa ini? Huruf J. Huruf hukumnya mabni atau mu'rab? Mabni. Ada berapa macam mabni? Ada 4. Mabni fathah, mabni dhammah, mabni kasrah, mabni sukun. Wa min hudu fathin wa du kasrin wa dham ka aina am si haitsu wasakinu kam. Kalau min mabni apa? Sukun ini. Mabninya mabni sukun. Diberi fathah karena bergandeng dengan al. Aslinya kan min. Aslinya jelas min. Huruf jar min bila bergandeng dengan al, baik al-qamari atau al-syamsiyah, maka nunnya diberi harokat fathah, maka menjadi minal. Maka minal itu berarti adalah huruf jar. Minal semuanya adalah huruf jar. Kenapa diberi fathah? Karena memudahkan bergandeng dengan al. Nah ya, berarti ini apa? Huruf jar. Huruf hukumnya wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Setelah mengetahui bahwa min adalah huruf jar, Siti Khadijah siap tarik. Setelah mengetahui, Masya Allah luar biasa ya, terima kasih. Setelah mengetahui apa lafal setelahnya itu? Al-katibina diawali oleh huruf jar. Al-katibina diawali oleh huruf jar. Setiap lafal yang diawali oleh huruf jar itu hukumnya jar. Setiap lafal yang diawali oleh huruf jar hukumnya jar. Setiap lafal yang diawali oleh huruf jar hukumnya jar. Siap. Wah, ini kan. Tanda jarnya al-katibina dengan iya. Kenapa dengan iya? Karena isim tasniyah. Amal
musanna fali rafihi alif wa nasbu wa jarruhu bil ya'urif. Alhamdulillah. Sisi Kang, selamat Kang ini Kang. Siap sini Kang. Mantap Kang. Siap. Terima kasih Siti Khadijah. Tohari. Ya, cepat ya. Tohari apa macam mana? Tohiri apa ini? Siap, terima kasih. Lagi saya ulangi lagi. Wah. Keren loh. Kasih penghargaan lah. Siap. Siap. Oh, siap. Lagi kan? Siap. Nikah sisa. Siap, oke. Jazakumullah, terima kasih. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut dulu. Oh, ini nanti. Siap. Minal katibina. Minnya kalimat apa? Isimil huruf. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Min ila fi an ala li ataula ka bi wau qasam ba qasam ta qasam nadamnya haka huruf al jarri wa ya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mudmundur balamu kai wa wata wal Waalaikumsalam. Nahu. Siap. Semua huruf hukumnya mabni wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Mabni apa? Sukun. Min mabni sukun. Wa min hudhufatin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wa sakinukam. Kalau ini huruf jar berarti lafal setelahnya hukumnya apa? Jar. Setiap lafal yang diawali huruf jar maka berhukum jar, yang kemudian disebut majrur. Ini jarnya, ini majrur. Kemudian jar, majrur. Jar yang mengejarkan, majrur yang dijarkan. Tentang tanda jarnya sesuai dengan jenis kalimat. Kan begitu kan? Bila berupa isim mufrad berarti jar dengan kasroh. Bila berupa tasniyah berarti jar dengan iya. Bila berupa jamak mudzakkar salim jar dengan iya. Bila berupa isim ghairu munsharif maka jar dengan fathah. Isim manqus, isim maksur sama i'rabnya dengan isim mufrad. Bedanya cuma dikira-kirakan. Baik, dilanjut. Al-katibina hukumnya jar. Al-katibaini hukumnya jar. Tanda jarnya dengan apa ini? Iya. Kenapa dengan iya? Karena isim tasniyah. Apa yang dinamakan isim tasniyah? Isim yang dengan arti dua. Berarti orang yang menulis ada berapa? Ada dua. Diketahui dari mana duanya? Lafalnya tasniyah. Lafalnya tasniyah. Nah, tanda jarnya dengan ya. Amal musanna fali rafihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'urif. Adapun ini dibaca kasroh, ini bukan sebagai tanda jar, melainkan ini adalah nun tasniyah, nun yang menunjukkan muannas. Nun tasniyah dibaca kasroh. Wa nunu masunniya wal mulhaqi bi aksi dzakasta maluhu fantabi. Jadi min huruf jar, lafal setelahnya hukumnya jar, tanda jarnya dengan ya. Karena isim tasniyah. Loh ini kok kasroh? Ini bukan tanda jar, ini adalah nun tasniyah, nun yang menunjukkan arti dua. Amal musanna fali rafihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'urib. Kalau di sini rubah ke bentuk jamak mudzakkar salim maka dibaca minal. Sebelumnya ya dibaca apa? Kasroh. Setelah ya dibaca fathah, ianya sukun. Bedanya tasniyah dengan jamak,
Apa yang membedakan? Kalau tasniyah sebelumnya ya dibaca fathah, setelahnya ya dibaca kasroh, berarti menunjukkan tasniyah. Tapi kalau sebelumnya ya dibaca kasroh, setelahnya ya dibaca fathah, maka berarti menunjukkan jamak mudzakkar salim. Nah, karena jamak maka bukan bermakna dua lagi, tapi bermakna beberapa. Bermakna beberapa, jamak. Jadi perbedaan tasniyah dan jamak adalah terletak pada sebelumnya ya dan setelahnya ya. Lalu macam mana membedakan kalau ada harkat di kitab? Kan gelap toh? Ya kan? Ya kan? Semuanya kan gak ada harkat kan? Nah. Ya? Macam mana? Mau main ini apa mina? Nah, kembali pada siyakul kalam semua yang menentukan. Yang menentukan adalah siyakul kalam, yaitu susunan kalimatnya. Kira-kira yang cocok mana? Tasniyah apa jamak? Maka yang menentukan adalah susunan kalimat. Kalau seperti ini bisa dua lah. Boleh minal muslimah ini boleh, minal muslimina boleh. Asalkan harus sesuai. Kalau di sini kasroh jangan dibaca fathah, jangan dibaca kasroh juga. Kacau nanti. Minal muslimini atau minal muslimaina. Salah. Salah. Aturannya kalau tasniyah sebelumnya ya dibaca fathah, setelahnya ya dibaca kasroh, sedangkan ya dibaca sukun. Adapun kalau jamak, apa yang membedakan? Nah, kalau jamak sebelumnya ya dibaca kasroh, setelahnya ya dibaca fathah. Yang kemudian nun tasniyah itu dibaca kasroh, ini kenapa dibaca fathah? Karena ini adalah nun jamak. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahat fafta wa qallama bikasrihi nataq wa nunu matuniya wal mulhaqi bi'aksi dakasta maluhu fantabi. Siap. Makanya nun jamak tidak terpengaruh oleh huruf jar. Wah, keren ini. Patahnya nun jamak tidak berpengaruh huruf jar. Wah, tidaklah. Karena makanya di sini ya, saya tulis lagi di atas ya. Saya tulis lagi di atas ya. Tidak pengaruh huruf jar. Katanya berubahnya akhir kalimat, kan begitu kan ya? Katanya berubahnya akhir kalimat, kan begitu kan? Yang dimakan mu'rab berubahnya akhir kalimat. Ini, nah, jadikan tasnya berarti dibaca apa? Minal katibai nih. Nah, kalau ini seakan ini kontak kasro ini, tidak pengaruh bang. Ini patokan, ini udah undang-undang. Non yang menunjukkan jamak itu dibaca fathah. Di mana pengaruhnya ini? Huruf terakhir. Huruf mana huruf terakhir? Kan huruf terakhir kafta, karena ba huruf terakhir. Huruf terakhir adalah ba. Karena ini termasuk isim yang berubah menggunakan mu'rab tapi mu'rabnya dengan huruf, maka menambah huruf. Beda dengan kalimat yang memang mu'rabnya menggunakan kasroh. Beda dengan kalimat yang memang mu'rabnya menggunakan kasroh, memang terletak huruf di terakhir. Minal muslimi. Tapi kalau yang mu'rab, kalimat itu mu'rab tapi berubah-ubahnya menggunakan huruf, maka bukan meletak terakhir tapi menambah tanda i'rab. Menambah tanda i'rab. Kalau tasniyah rafa dengan alif, berarti menambah alif. Nunnya nun tasniyah. Maka terjadilah di dalam tasniyah itu dua tambahan. Dalam rafa seperti ini ya, muslimun. Nah, mufrad. Jadikan tasniyah dalam keadaan rafa. Rafa tasniyah dengan apa?
alif. Berarti harus menambah apa? Menambah alif. Menambah alif. Nonnya non apa? Non tasniyah. Dibaca apa? Kasroh. Ini huruf terakhir. Karena mu'rab dengan huruf, mu'rabnya menggunakan huruf, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, af'alul khamsah, asmaul khamsah. Karena berubah dengan huruf, maka sebelum terakhir setelah akhir itu menambah huruf i'rabnya. Kalau rafa dengan alif tambah, kalau rafa dengan waw ya tambah waw. Kalau jar dengan ya berarti tambah ya. Nasab dengan ya berarti harus setelah akhir menambah ya. Baik, kembali ke sini lagi. Minal dibaca apa ini? Atanya dibaca apa kan? Jangan kejar lah Kang. Kasroh dibaca beda loh. Jangan bilang jer. Kalau jer berarti ada yang mengajarkan. Itu. Kalau kasroh ya biasalah kasroh. Dibaca apa di sini? Kasroh. Fa fiil, ain fiil, lam fiil. Fa fiil, ain fiil, lam fiil. Ain fiilnya dibaca apa? Kasroh. Maka minal katibina. Minal katibina. Tambahnya alif lam untuk menentukan wazan, menyesuaikan dengan wazan. Setelah alif lam, maka tambahan-tambahan i'rab rafa, isim tasniyah alif non tidak dibaca, isim tasniyah ya non tidak dibaca, jamak mudzakkar salim waw non tidak dihitung, jamak mudzakkar salim ya non tidak dihitung, jamak taksir jamak muannas salim alif tak tidak dihitung. Berarti di sini yang tidak dihitung juga di sini ya dan non. Maka kaf alif ta ba, fa alif ain lam, fa alif ain lam. Berarti dibaca minal katibina. Apabila ini isim fa'il, maka konsekuensi maknanya adalah bermakna orang yang. Jika Allah zat yang, jika benda barang yang, atau tak berakal barang yang. Berarti ini minal katibina mufradnya jamak. Jamak dari orang-orang yang menulis. Bermana yang, karena isim fa'il, isim sifat. Dari beberapa orang yang menulis. Dari beberapa orang yang menulis. Kalau minal katiba ini dari dua orang yang menulis. Makanya untuk menentukan katiba ini katibina susunan kalimat. Kalau bermakna dua, baini. Kalau bermakna banyak, bi. Ya, lagi baik. Isim bil huruf. Isim. Ada berapa tanda isimnya di sini? Minal katibina. Ada 3. 1 diawali huruf, 2 bisa dijerkan, 3 al. Kalau sudah diawali huruf jar pasti bisa di fal ismu bitanwini wal khafdi urif fa harfi khafdin wa bila min wa alif. Minnya udah sekarang ini isim. Bila isim tentukan mabni atau mu'rab. Mu'rab karena ada isim mabni ada isim mu'rab. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabani li syabahi minal hurufi mudani. Macamnya mu'rab ada 1 harokat, 2 huruf yang berubah-ubah menggunakan harokat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang akhirnya tidak bergandeng dengan sesuatu yang berubah menggunakan huruf. Isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, af'alul khamsah. Ini mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kalau isim tadi kan isim dong. Kalau isim yang mu'rab ada berapa? Ada 10. Apa saja? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, isim yang dimudhafkan pada ya mutakallim. Ini tadi mu'rab katanya. Mu'rab yang mana dari 10 itu? Jamak mudzakkar
mu'rab yang berupa jamak mudzakkar salim. Mu'rab dengan harokat atau dengan huruf? Dengan huruf. Kalau sudah diawali huruf jar, berarti hukumnya jar. Tanda jarnya menggunakan apa? Iya. Maka di sini tanda jarnya. Ini tidak pengaruh. Iya. Tidak minal katibini. Karena di sini sudah berubahnya. Jamak mudzakkar salim berubahnya di sini dengan iya. Tanda jarnya menggunakan iya. Maka ini sudah berubah-ubah. Artinya sudah kena pengaruhnya huruf jar. Buktinya dengan iya. Jarnya menggunakan iya. Kalau rafa al-katibuna. Jadi sudah mu'rab, sudah berubah. Kenapa nonnya tidak diganti dikasrokan aja, kan huruf jar, huruf terakhir. Yang terakhir kan di sini. Yang terakhir kan nebaknya. Iya. Itu yang dibuat terakhir. Ini sudah tambahan. Ini adalah tambahan, bisa hilang kalau mufrad. Fa'ilun. Kalau dijadikan mufrad kan ini huruf terakhirnya. Katibun. Katibun. Jadi yang terakhir banyak. Karena berubah dengan huruf maka mendatangkan huruf. Beda dengan berupa harokat, tinggal ngasih harokat saja. Mamimu, babibu, ban bin bun. Karena berubah dengan huruf, ya tidak boleh tidak, ia harus mendatangkan huruf. Sebab jamak mudzakkar salim jar dengan iya, maka didatangkanlah iya. Jadi tanda jarnya di sini, bukan ini. Di sini. Kenapa dengan iya? Karena al-katibin adalah jamak mudzakkar salim. Nunnya nun apa? Nun jamak. Tidak boleh dibaca fathah. Yang kemudian di mutasarrifan disebut dengan nun iwad. Nun iwad. Iwadun anit tanwini. Gantian daripada tanwin di mana? Di waktu isim mufrad. Di waktu isim mufrad. Kan kalau tidak al kan bertanwin. Maka diberilah non gantian daripada tanwin. Kapan? Di mana? Di saat isim mufrad. Di saat isim mufrad. Katibun, katiban, katibin. Tapi kalau di alfiyah menyebutnya nonnya adalah non jamak. Di mana non jamak? Paten, harkanya fathah. Cirinya sebelumnya non ada iya. Sebelumnya non ada iya. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahak fafta wa qalamam bi kasrihi natak. Kembali lagi isimil huruf. Isim pamnya atau mu'rab? Mu'rab dengan harokat dengan huruf. Dengan huruf yang mana? Jamak dengan salim dalakan ada mana yang rafa nasab jar. Jar. Tanda jarnya dengan apa? Dengan ya. Warfa bi wawin wa bi yajur wansibi salima jami amirin wa mudnibi. Ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat diawali oleh al wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wabni wal ghulami walladhi. Mudzakkar wanas. Mudzakkar namanya jamak mudzakkar, ya pasti mudzakkar. Mudzakkar. Dalam keadaan rafa nasab jar. Jar, tanda jarnya dengan apa? Iya, warfa bi wawin wa bi yajur wansibi salima jami amirin wa mudnibi. Mustaq atau jamid. Mustaq yang berupa apa? Isim fa'il. Ikut wazan apa? Fa'ilun. Katibun. Katibun. Fa'ilun. Isim fa'il dari sulasi yang banyak mengikuti wazan fa'ilun. Kafa'ilin sugisma fa'ilin idha min disala satin yakunu kagada. Jadikan tasnya menjadi minal ka. Ada min Kang. Jarnya dengan apa Kang? Minal katibaini. Ini tanda jar bukan. Ini adalah nun
tasniyah, bukan sebagai tanda jernya ini. Loh, mana katanya jer hukumnya? Lafal yang berada setelah huruf jer hukumnya jer. Oke, betul, sangat betul. Tapi tanda jer melihat jenis kalimat, melihat bentuk kalimat, mufrad, taniyah, jamaknya. Karena ini termasuk tasniyah, maka jernya menggunakan iya, bukan non yang nikasro ini. Ya, nonnya apa ini? Non tasniyah. Wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi aksida kasta'maluhu fantabi. Tanda jernya dengan ya karena isim tasniyah. Berarti bermakna berapa ini? Dua. Kalau di sini beberapa, di sini hanya dua. Sebab isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua. I'rabnya rafa menggunakan alif, dalam keadaan nasab jar menggunakan ya. Amal musanna fali raf wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'uri. Bagaimana membedakan antara tasniyah dan jamak? Dalam keadaan nasab jar maksudnya. Kalau tasniyah sebelumnya ya dibaca, kalau kemudian setelahnya ya dibaca kasrah. Sedangkan kalau jamak sebelumnya ya dibaca kasrah, setelahnya ya dibaca fathah. Yang kemudian non jamak dibaca fathah, non tasniyah dibaca kasrah. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaqqafta wa qal lamam bikasrihi natab wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi aksida kasta'maluhu fantabi. As-sajidina minas sajidina minar arraki'ina al-ghanimina as-sa'ilina. Semuanya ini adalah isim fa'il. Saji, roki, ghani, sa'i. Semuanya adalah isim fa'il. Berarti mustaq, semuanya adalah mustaq. Minas sajidina. Mufrad tasniyah jamak kalau dibaca begini. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim dalam keadaan apa ini? Jar. Tanda jarnya dengan apa? Iya, berarti mu'rab dengan harokat atau dengan huruf? Baru-baru menggunakan huruf rafa nasab jarnya. Nonnya dibaca apa ini? Kenapa dibaca fathah? Non jamak. Berarti kalau saji ini isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Kalau isim fa'il bagaimana maknanya? Kalau Allah zat yang, jika manusia orang yang, jika itu benda, barang yang atau benda itu. Kalau ini nih minas sajidina, dari beberapa sajid yang, dari beberapa orang yang sujud. Sebagian dari beberapa orang yang sujud. Sebagian dari beberapa orang yang ruku. Semuanya dari isim fa'il. Sajidun, apa yang dia tidak dihitung? Al. Alif non. Al. Ya non. Ya non. Al. Ya non. Al. Ya non. Perhatikan. Huruf kedua berapa? Alif. Huruf kedua berapa? Alif. Huruf kedua berapa? Alif. Oke? Semua huruf kedua berapa? Alif. Sa, ro, gho, sa. Setelahnya alif dibaca apa? Setelahnya alif dibaca
saji, roki, ghani, sa'i. Untuk yang terakhir sesuai dengan amil. Untuk lam fi'il sesuai dengan amil. Yang kita perhatikan fa'i, saji, roki, ghani, sa'i. Ini siapa? Fleksibel. Ya, kondisional. Kalau ada amil rafa ya dibaca rafa. Kalau ada amil nasab dibaca nasab. Kalau ada amil jar dibaca jar. Jazm tidak ada karena jazm tidak masuk pada kalimat isim. Maka yang perlu diperhatikan fa'il. Setelahnya alif dibaca kasrah. Jangan sampai dibaca fathah. Karena isim fa'il ini wazannya udah ini takarannya. Dari metrologinya begini. Kalau dalam istilah jual barang itu kan ya perdagangan kan di Disperindak kan badan metrologi yang mengatur ukuran itu metrologi ini. Timbangan literan semuanya metrologi. Kalau tidak cocok ya kena komplain. Kalau ternyata nanti ada lafal yang tidak sesuai dengan wazan ini, tapi ikut ini, tapi tidak cocok, maka iklal. Tugasnya iklal. Merombak, mengetahui asalnya, bagaimana itu iklal. Adalah pekerjaan iklal. SOP-nya iklal. Akan tetapi ini ada kesamaan 3. Fa'alah bisa. Berarti fi'il madi. Makanya harus dibaca kasrah kalau isim fa'il. Sejam berarti. Fa'ilun. Berarti isim fa'il. Fa'il. Jadi huruf yang tertulis 4 ini, yang kedua berupa alif, bisa menjadi fi'il madi ikut wazan fa'ala, bisa menjadi isim fa'il ikut wazan fa'ilun, bisa menjadi fi'il amar ikut wazan fa'il. Lagi-lagi macam mana menentukan kalau gelap gitu kan. Maka tergantung pada siakul kalam tentunya. Kalau ini fi'il pasti ada fa'il. Kalau ini pasti berupa kalimat isim. Ini berupa kalimat fi'il karena fi'il amar. Ya kalau ini pasti ada tanda isimnya, yang isim fa'il. Pasti ada tanda isimnya. Entah itu ada alnya, entah dia diawali huruf jar, atau bagaimana bertanwin. Nah untuk ini maka pasti ada fa'il. Baik fa'ilnya tersimpan atau nampak. Kalau di sini kan wajib tersimpan. Ya. Biar tidak terlalu gelap, maka ini pembahasannya dibahas di jilid 3. Jilid 3. Sekarang kita fokus pada mustaq yang berwazan isim fa'il. Biar tidak berat, begitu Bang. Nanti ngebahas isim fa'il, fi'il, fi'il amar. Jadi gelap nanti kan. Hah? Jadi apa kan? Jadi minum hober kan? Mabuk lah. Iya kan maksudnya minum hober itu mabuk maksudnya. Jadi bukan tambah pinter tapi tambah mabuk gitu kan ya. Makanya satu-satu. Ya. Nah, jadi sama dengan minum homer nanti kan gitu kan. Bukan pinter tapi menjadi mabuk. Nah, makanya diurut kita. Maka kita sekarang adalah tentang pada jenisnya isim yang terakhir yaitu isim mustaq. Setelah selesai semua dari isim mustaq, baru kita belajar tentang fi'il dan fa'il. Itu beda lah. Kalau isim fa'il Bang ya. Nah, kalau isim fa'il bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Kalau isim fa'il seperti tadi, minas sajidina minal katibina al-katibuna al-katibani al-katibina.
Kalau isim fa'il bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Yang tidak bisa jazm. Karena memang SOP-nya jazm tidak masuk dalam wilayah isim. Trayeknya kagak ada di isim. Trayeknya jazm di isim tidak ada. Yang masuk hanya jer. Trayek yang khusus isim hanya jer. Tuh. Begitu pula jazm tidak masuk dalam kalimat fi'il, gak ada trayeknya, gak ada trayeknya. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. Itu di Alfiyah yang di Ibriti. Wal kullu ghairul jazmi fil wal kullu ghairul jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Itu yang di Ibriti, yang di Ajrumiyah. Falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jasma fiha. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jasmu wala khawda fiha. Alhamdulillah. Enggak minum khamr kan? Enggak mabok maksudnya. Baik, lagi kepada isim fa'il tadi. Kalau isim fa'il apa bedanya isim fa'il dengan fa'il? Beda lah. Kalau isim fa'il bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Artinya rofa boleh, nasab boleh, jer boleh, fa'ilan, fa'ilun, fa'ilin. Tapi kalau fa'il berhukum rofa. Al-fa'i wa kullu fa'ilin marfu'un. Oke? Di Mukhtasar Jiddannya wa kullu fa'ilin marfu'un dong. Jadi amandemennya adalah marfu'un. Setiap fa'il itu berhukum rofa. Tapi kalau isim fa'il asajidina, asajiduna, asajidani, asajidi, asajida, asajidu, isim fa'il. Jadi beda isim fa'il dan fa'il. Takkan tetapi isim fa'il juga menunjukkan orang yang mengerjakan. Orang yang mengerjakan. Fa'il juga pelaku sebuah pekerjaan, kontraktornya, pelaku dari sebuah pekerjaan. Itu. Ya, inilah. Kemudian yang kedua adalah isim fa'il yang berwazan fa'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimun, rahiman, rahimin. Boleh isim fa'il. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Isim fa'il, isim maf'ul masdar. Isim fa'il ikut wazan apa? Fa'ilun. Ain fi'il dibaca kasroh. Jangan sampai dibaca fathah. Jangan sampai dibaca fathah. Jangan sampai dibaca fathah. Jangan sampai dibaca fathah. Fa'i, rohi. Karena nanti akan ketemu di tasgir nanti. Dibaca fathah ini. Jadi tasgir nanti malah. Jadi kecil nanti. Fa'ilun, rahimun, rahiman. Innallaha ghafurur rahimun. Man, men, mon. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Itu isim fa'il. Tapi kalau fa'il berhukum rofa. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Tidak ada fa'il nasab, tidak ada fa'il jer. Yang mesti rofa. Al-fa'ilul ladzi kamar fu'ai ata zaidun munirun wajhuhu ni'mal fata. Itu di Alfiyah. Kali ini beritinya kan. Fal fa'ilus mutlaqan qadir tafa bil fi'li wal fi'lu qablahu waqa.
Itu kalau di Imriti. Kalau di Ajruminya Kang, wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Itu adalah definisi isim, definisi daripada fa'il. Isim fa'ilnya ini. Desain kok ada nanti fa'il dijilid 4. Fa'il dijilid 4. Nah, sekarang bahasa sini dulu. Isim fa'il, bukan fa'il tapi isim fa'il. Beda juga nanti isim maf'ul dan maf'ul beda nanti. Udah ya. Nah, jadi ini semua mustaq. Mustaq yang mana? Mustaq yang berupa isim fa'il ikut wazan fa'il. Akan tetapi kalau dari 3 huruf yang banyak ikut wazan fa'ilun. An-nasirina, ar-rasyidina, as-sabiqina. As-sabiquna itu wazan isim fa'il. As-sabiquna, as-sajiduna, ar-raki'una, raki'un, sajidun. Semuanya adalah isim fa'il ikut wazan fa'ilun. Kafa'ilin sugisma fa'ilin idza min disala satin yakunu kahada